Dari Aceh. Saya sudah kenal. Waalaikumsalam. Ya, izin saya dari Aceh mau nanya. Ayo. Seingat saya dulu pernah membuat kita Luzumul Jamaah. Buku ya, buku Luzumul Jamaah. Ternyata itu sekarang oleh Jokam dijadikan apa? Pembenaran atau rujukan gitu. Tapi orangnya tidak dibenarkan. Tapi karyanya Penyusunnya dibenarkan dan dijadikan rujukan. Ini buktinya bahwa wajibnya menetapi jamaah dan lain sebagainya. Mungkin perlu, saya pernah mendengar sih penjelasan dari Syekh Abdullah sebenarnya. Mungkin dalam forum ini biar kita lebih nyantai, lebih nikmat, dan lebih menegaskan kepada teman-teman kita yang masih ada di dalam bahwa seperti apa sebenarnya gitu. Ya, syukran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Tayyib. Yang berkaitan dengan buku Luzumul Jamaah. Pertama yang kita ceritakan kondisi kami saat itu di Mekah. Itu nyusunnya ketika kami sedang belajar di Mekah. Kondisi kami saat itu terhitung masih baru di Mekah. Artinya baru itu ya penguasaan terhadap ilmu juga belum begitu banyak. Yang kedua, jelasnya kita masih punya subhat-subhat yang belum total bersih. Keempat, ketiga, jelasnya hamiyah, masih menjaga kekerabatan itu masih kental. Yang keempat kita katakan, dan itu bersamaan dengan kejadian Pak Abdullah Mabrur atau Pak Malutin keluar dari Jokam. Kemudian beliau memberikan statement ataupun alasan bahwa saya ini seperti ini, pendirian saya sama dengan teman-teman di Mekah itu. Sehingga ketika musim haji, ya saya masih ingat banget mertuanya yang paling kiri ini bilang sama saya, jelas Mauludin menyatakan awakmu kabeh sing ndek kene iki padha karo Mauludin. Apa usahamu untuk mengklirkan, menjelaskan hal itu kepada jamaah Jokam bahwa Anda semua di sini tidak sama dengan Mauludin. Nek ora iki ketoke gak suwi ya mau kabeh ning ngene. Mulai gitu. Kalimatnya begitu. Artinya kita masih baru, dan untuk saya pribadi saat itu kondisinya Masya Allah, saya dibalang huruf sama kafil, nggak punya dokumen apa-apa saya, karena igoma sudah dicabut sama kafil, karena saya bawa istri yang dianggap tidak resmi, tidak punya surat, jadi dia ketakutan, dia ambil, dan saya nggak punya istri yang tidak resmi, maksudnya bukan resmi istrinya resmi suratnya maksudnya datangnya umroh dan sudah visa udah mati semua ini, ya nggak salah paham ya. Kondisi nggak punya surat di sana ya bahaya. Nah, belum punya juga kalau pindah ke sana bagaimana keamanannya dan lain-lain. Jadi kondisi sedang, pikiran itu juga nggak konsen ya. Dan kami ini masih ingin sekolah, belajar sampai, sehingga dari kondisi-kondisi ini nyusunlah kami dengan, kita katakan kondisi masih ada subhatnya, kondisi masih jahil, belum banyak menguasai ilmu, kondisi terpaksa. Sehingga apa? Terus terang saja saya dan teman-teman saat itu, jadi untuk menulis ini mikir dulu, kitab opo sing arep ta. Padahal yang dikaji masih dalammu ya orang bahas, tidak ada bahas masalah itu sama sekali, apalagi hanya keimaman golongan delik pisan, nggak ada, nggak ketemu kita bahasan itu. Sehingga apa? Bingung wes, tiap hari itu masuk toko
toko kitab, perpustakaan, golek opo ya sing kira-kira. Sehingga lama-lama ketemu Muamalatul Hukam, terus apa kitab satunya? Mafhumul Jamaah dan lain-lain kita. Disitulah kami baca serampangan terus terang. Nggak dibaca semua diurut itu enggak. Golei mencari kata-kata yang kira-kira cocok. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tubtu ilaika ya Rabb. Jadi terus terang begitu. Jadi ini kata-kata ini plek, copy paste plek. Ini pelakunya juga nih, pelakunya. Tubu ilallah taubatan nasuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi itu kondisi seperti itu, dan itu kita katakan sekarang, kita perjelas, itu kesesatan, itu penyimpangan, itu pembenaran. Udah, titik. Maka saudaraku yang sudah hijrah bersyukurlah, buang kitab itu. Saudaraku yang masih ada di Jokam, buang kitab itu. Buang dalam arti ya ditutup dan jangan dijadikan rujukan, apalagi dipercaya. Adapun kok mereka menambah dengan kata-kata iki le bukti nih. Iki le buktinya dulu yang namanya Pak Khalil, Pak Abdullah Mas'ud, Pak Aziz itu mendukung jamaah. Ini loh bukunya. Sekarang karena mereka sudah keluar, maka berbalik mereka. Jadi mereka itu mencela, plin plan. Masa ulama kok yang harap diikuti. Maka kita menjawab sekarang, pertama, kita bersama-sama menyatakan kita sudah bertaubat kepada Allah SWT. Dan itu salah satu yang saya pribadi, entah yang lain, mungkin yang lain, yang kami tangisi, kenapa dulu kami nulis seperti itu. Tapi itu perjalanan dakwah kami yang memang tidak bisa kita hindari. Maka saudaraku umat Islam yang lain juga pahami, barangkali Anda diajak oleh golongan Jokam ini lalu dibacakan Luzumul Jamaah, katakan bahwa itu susunan sudah kalau bahasa Jokam mansuh. Kami katakan karena kami yang nyusun, Jokam tidak boleh pakai itu, harus ditarik semua. Itu hak kami kan? Nah, kami nyusun, tarik semua, dibakar apa digudangi, terserah, itu jangan dipakai. Atau kalau mau pakai dasar doktrin mereka, ini ilmu orang yang sudah murtad, nggak boleh dipakai. Berarti yang lain juga nggak boleh dipakai. Mukhtarud Da'wat jangan dipakai loh ya, ditarik. Syarah Asmaul Husna tarikan. Doa sata. Apalagi? Wah itu rezeki nomplok ya, Rabbi tarik. Waliyadzubillah, insyaallah ya begitu yang bisa kita sampaikan. Silakan untuk menambahkan. Jadi kan ada istilah ahlul bait adra bima fi. Pemilik rumah itu akan lebih mengerti isi rumah. Termasuk buku kita yang kita tulis itu. Ya seperti yang sampaikan saya tadi, memang kita kesulitan mencari dasar-dasarnya, rujukannya, literatur yang mendukung, itu kesulitan. Kita keluar masuk toko buku, kita keluar masuk di maktabah haram itu, sampai kita mencari, bertanya, akhirnya diberi rujukan-rujukan seperti bukunya Imam Al-Haramain, Riyasul Umam. Itu di situ nggak ada kitabnya, ada manuskrip, karena sudah tidak dicetak. Nah ini mungkin bagi jamaah, wah ini kebenaran yang terpendam kan begitu kan. Jadi kita sendiri kerepotan untuk mencari dasarnya itu, sehingga begitu kita mengumpulkan beberapa rujukan, termasuk karya-karya guru kita, ada Syekh Muhammad Umar Basmul, judul kitabnya Mafhumul Jamaah. Kemudian adiknya Syekh Ahmad Umar Basmul yang menulis biografi saya itu menulis Ta'riful Jamaah. Nah, kemudian Ta'riful Jamaah wal Imamah insyaallah itu. Kemudian Syekh Al-Barjas itu menulis Muamalatul Hukam. Nah, termasuk buku yang penulisannya itu oleh yang nulis, penulisnya itu memakai nama lain. Yaitu dia memakai nama di situ Muhammad Amin. Padahal itu tokohnya radikalis. Nah, itu kita nggak tahu itu siapa, kita ambil, kita cocokkan. Nah, ternyata memang
pergerakan ya istilahnya dakwah ala Jokam itu ya persis dengan Ikhwanul Muslimin dalam hal itu, karena buku-bukunya Ikhwan itu. Nah, tapi kita tidak informasikan kepada jamaah, kepada Jokam tidak kita informasikan bahwa ini adalah dasar-dasarnya Ikhwanul Muslimin. Makanya di sini kitab-kitab yang dianggap oleh Jokam sebagai kitab karangan ya saya. iya itu karangan. Kitab Tapi karangan. dalam hal yang dibutuhkan ya bukan karangan, Nah, itu kebenaran itu. Karangan yang Ini benar. kita sampaikan bahwa ini kita cari sudah nggak dicetak lagi, yang hanya manuskrip fotokopi. Wah, mereka semakin wah ini betul-betul yang dibawa kemurnian gitu. Nah, yang tidak semua orang memahami. Memang dalam yang kita tulis insya Allah tidak vulgar menguatkan jamaah, tidak. Tapi di situ istilahnya multi tafsir. Jadi yang kita sampaikan itu adalah multi tafsir atau kila gitu saja. Nah, tapi ya bagi jamaah bahwa itu adalah yang menguat mereka. Padahal umpama dibahas itu menyesatkan mereka ya bisa. Nah, karena memang interpretasi. Tinggal yang jelaskan aja. Tinggal yang jelaskan. Ya jelaskan. Itu makanya kalau itu dibuat dasar itu otomatis kita sekarang menjelaskan bahwa itu tidak pas. Justru bisa menjadi senjata batuan bagi mereka sendiri. Ya, Bayun silakan saya dulu mungkin menambahkan. Oh iya, saya menambahkan sedikit ya. Kalau saya merasakan atau mengingat, mungkin juga sebenarnya ini juga sama ya. Kalau saya jadi ada fase di mana kita itu sebenarnya dalam hati kecil sudah meyakini jamaah Jokam ini salah, gitu. Tapi secara hawa nafsu kita masih belum menyerah. Ijik pengen cari-cari pembenaran, gitu. Dan ini yang saya rasakan saat penulisan kitab itu, saya merasakan seperti itu. Saya di masa-masa seperti itu. Tapi saya memang kurang berkesan dengan proses penulisan ini karena apa? Kondisi saya kan waktu itu kan ya saya berangkat itu kan murid beliau berdua ini. Saya paling unyu-unyu gitu. Saya paling unyu-unyu, jadi lebih banyak jadi supporter saja. Tapi yang paling berkesan bagi saya waktu itu adalah justru dengan penulisan kitab ini saya dapat pelajaran seperti ini. Sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran, bahwa bahkan satu-satunya kebenaran, cari rujukannya kok sulit setengah mati. Itu pun begitu dapat yang mirip-mirip harus dipotong depannya, potong belakangnya baru kelihatan mirip. Nah, kemudian Kalau kebenaran itu kan mestinya mudah, dalilnya sudah jelas ini. Iki goleki dalilnya wangel. Itu terus itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua ini untuk teman-teman di Jokam, panjenengan semua kan mengatakan kita pelin-pelan dulu ngomong begini, sekarang ngomong begini. Artinya kan kalau pelin-pelan itu kan pasti ada yang omongan kita yang benar yang kapan, yang salah yang kapan, gitu kan ya. Nah, yang jujur yang mana, yang bohong yang mana. Nah, tentunya kan ini juga panjenengan semua juga perlu tahu kan ya, perlu mempelajari sebenarnya kalau mereka itu pelin-pelan itu yang omongannya yang benar yang kapan, yang salah yang kapan, gitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui ucapan kita yang benar itu yang kapan, yang salah itu yang kapan, gampang kok. Ya, di situ kitab-kitab yang kita jadikan rujukan dalam kitab Luzumul Jamaah itu tadi disebutkan kitab Muamalatul Hukam, Mafhumul Jamaah, Mafhumul Bai'ah. Kitab-kitab seperti itu bisa kita dapatkan. Artinya kita bisa baca. Kita baca urut. Coba sebenarnya kitab yang dimaksud itu seandainya dipelajari utuh itu membenarkan jamaah Jokam apa enggak, itu kelihatan kok. Nah, dan dari situ panjenengan bisa menyimpulkan yang pelin-pelan ini yang bohong itu yang dulu atau yang sekarang, gitu ya. Nah, kalau ternyata terbukti ternyata yang dulu itu yang bohong, nah yang benar itu yang sekarang. Nah, sekarang kita cari apa nih? Gitu. Mau ngikuti yang bohong karena nyeneng nih, gitu ya. Karena menyenangkan, atau kita memang mau mencari kebenaran, gitu ya. Jadi tapi kecuali kalau memang orang saya lebih nyaman dibohongi, ya silakan.
Ya, soalnya apa? Dalam tanda kutip artinya dulu ketika masih dibohongi dikatakan, wih itu bener memang jamaahmu ini panjenengan semuanya sewenang. Nah sekarang begitu kita ngomong jujur kok waduh ngamuk-ngamuk, apa memang senangnya dibohongi gitu ya. Nek seneng ya wes kon. Ini paling ngonyo tapi paling bikin sumuk. Ini nyun sewu, ini tadi Iya. masukan dari teman-teman ya, Iya. Aku Subul Jamaah. Iya. Kita berharap nanti Mas Sai ini menyusun buku lagi yang revisi atau memansuh itu bagaimana, kemudian revisinya bagaimana, mungkin diambil dari kitab Ahkamu Sultani atau bagaimana. Berarti Kami berharap begitu. mentakdil tulisan sendiri. Mentakdir tulisan sendiri nggak apa-apa. Ya, Tapi ilmiah gitu maksudnya. tapi kalaupun kita misalnya tidak sempat atau belum bisa menulis kitab seperti itu, artinya kitab-kitab rujukan yang kita sebutkan tadi itu sudah mewakili, sudah lebih dari cukup ya. Kitab Muamalatul Hukam itu di situ dijelaskan dari siapa yang dimaksud dengan imam, bagaimana metode pengangkatan imam, bagaimana cara kita bermuamalah dengan imam, itu semuanya sudah dijelaskan di situ. Kita tinggal ngaji ke uang belak. Tadi ada yang kitab Ahkamu Sultani tadi ya. Insya Allah Imam Balma. mudah untuk kita insya Allah. Khair. Iya. Ji. Dan Mudah-mudahan senior Allah kita Pak Abdullah Mabrur juga bercerita waktu di Lampung itu, saya terbukanya karena membaca kitab Muamalatul Hukam. Muamalatul Hukam. Muamalatul Hukam. Iya. Nanti kalau di Jokam itu mungkin nggak bisa baca, di asrama kan di sana mungkin bisa. Bisa. Online kan ya. Nah, atau nanti Didaurahkan. kalau kitab itu belum ada terjemahnya, mungkin bisa diusahakan diterjemahkan gitu. Oke. Insyaallah. Ya. Mas Sai, ini ada dari kita